Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Zaidan, Fania, Alhamdulillah Acar, sehat, Rais, Alhamdulillah. Baik, Fatih, dan Alexander. alhamdulillah. Oke, baik ya teman-teman semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di kelas Python Pro. Nah, jadi setelah teman-teman kemarin udah belajar materi baru selama 3 pertemuan, seperti yang kakak bilang, hari ini kita bakal ya, tentunya bakal belajar materi yang baru, cuman nggak sebanyak kayak sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini kita bakal coba lebih kayak nge-recap gitu ya, buat nggak terlalu biar nggak terlalu kecepatan lah gitu. Tahu-tahu materi baru, entar hilang semua, susah gitu kan. Nah, jadi kita bakal nge-refresh lagi materi kita di pertemuan kita kali ini dengan ada sedikit tambahan beberapa materi. Dan itu yang bakal kita pelajari sekarang ini bakal sering banget teman-teman pakai untuk ke depannya. Oke. Oke, sebelum Kakak share screen, teman-teman ada yang tahu terakhir kita belajarnya sampai di mana? Ada yang masih ingat? Strength. Oke, ya. Jadi di pertemuan kemarin, oke, thank you Fatih. Jadi ya benar, di pertemuan kemarin kita terakhir belajar tentang nah, ini kita share screen. Nah, di strings kita itu belajar gimana caranya manipulasi atau menggunakan di dalam strings gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi tema kelas hari ini, apa ini? Lokakarya untuk memecahkan masalah. Jadi nanti di sini ya sama seperti sebelum-sebelumnya, bakal ada latihan-latihan yang bakal teman-teman kerjakan untuk memecahkan beberapa masalah gitu ya, ceritanya gitu. Nah, jadi cuman program yang bakal kita pakai itu yang udah pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya, dengan tambahan materi baru hari ini. Oke, kita bakal lihat. Nah, ini dia tema kita, yaitu kode ringkas. Nah, jadi sebenarnya dari yang teman-teman bikin kemarin itu bentuk panjangnya, dan itu semua bisa kita bikin lebih ringkas. Nah, Kak, kenapa harus bikin ringkas, Kak? Jadi kalau teman-teman karena masih awal belajar ya, program yang teman-teman bikin itu cuman satu, mungkin paling banyak 10 baris atau 20 baris. Nah, tapi kalau teman-teman udah masuk ke bentuk mengerjakan sebuah produk atau membuat sebuah program yang besar, itu kodenya tuh bahkan bisa sampai ribuan baris loh, teman-teman. Nah, jadi Jadi, kita di sini bakal coba belajar, kan lumayan ya, misalnya dari 10 baris kita bisa ngeringkas jadi 6 baris atau 7 baris, itu kan, udah lumayan banget gitu. Pertama, program teman-teman jadi lebih ringkas, kemudian juga, nggak terlalu panjang banget program teman-teman, dan enak juga untuk dilihat, gitu. Oke, jadi intinya kita bakal coba bikin kayak gini nih ya, bentuk Oh, dasarannya. lekas sembuh sama cepet sembuh sama kan ya artinya? Oke, jadi di sini, contohnya nih, ada sebuah program yang mungkin teman-teman udah pernah coba kerjain di pertemuan kemarin. Ini bentuk ya sederhananya ya, tentang ada input, kemudian kita convert ke integer, dan seterusnya sampai di sini kita bakal bisa print semua total dari inputannya. Nah, di situ kita bakal coba bikin dia tuh lebih ringkas. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi 1, 2, 3, 4, 5, cuman jadi 5 baris. Nah, itu kan lumayan ya. Kayak, diskon-diskon kalau teman-teman, beli GrabFood atau GoFood gitu kan, dapat diskon 1.000, 2.000 itu kan lumayan ya. Ya kayak gitulah sama di sini. Oke. Nah, jadi di sini cuman walaupun kita bisa ngeringkas ya, nah ini kita bisa bisa lebih bikin ringkasnya bentuknya tuh kayak gini nih. Nah, jadi, di sini maksudnya itu kita bisa ngeringkas program, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan tuh bentuknya tuh yang kayak gini nih, yang bagian bawah sini. Ini ya bener sih, susah banget dibaca, gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk materi hari ini, itu tadi kan sedikit diskusi ya, tentang apa yang bakal kita pelajari.
Nah, di sini Kakak bakal, nge-recap materi kelas kemarin, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, jadi di sini ada berapa tipe data yang udah kita pelajari sebelumnya. Ada integer, float, dan strings. Ya, integer itu bilangan bulat yang angka penuh gitu ya, 144, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan desimal itu semua yang ada titiknya di dalam angka, ya, khusus angka dia. Nah, kalau strings, apapun dia yang ada di dalam petik satu ataupun petik 2. Ya, sama aja mereka berdua. Oke. Nah, selain itu, di sini kemarin fokusnya itu kan kita ke strings. Nah, di dalam strings kita bisa melakukan banyak hal. Ada menentukan panjang string, kemudian membuat irisan. Jadi irisan itu kayak, ya teman-teman tahu lah ya, di diagram Venn itu biasa di bagian tengah dari potongan dua lingkaran gitu ya. Kemudian ada melakukan pencarian dan menjadikan semua huruf menjadi, lower case atau huruf kecil ataupun menjadi huruf kapital ataupun uppercase. Nah, ini dia yang kemarin kita coba pelajari. Ada len, kemudian ada untuk buat irisan, untuk motong ya, mungkin ini lebih tepatnya motong kali ya, ngambil sebagian kata-kata, sebagian teks di dalam string, kemudian melakukan pencarian. Kemudian kita bisa bikin dia menjadi lower ataupun uppercase. Nah, berikutnya kita juga belajar tentang interpreter, yang mana di sini, gimana sih cara si program komputer itu menerjemahkan, menerjemahkan program kita, gitu, ke bentuk, bilangan biner, 0, 1, gitu. Oke, jadi dari interpreter ini kita itu juga belajar tentang kalau tanda plus itu kegunaannya nggak cuma nambahin angka doang, tapi juga bisa nambahin, string, gabungin strings, kemudian kita, ada misalnya teks bisa dikali dengan angka gitu kan, cuman, nggak bisa kita bagi dan seterusnya, tuh. Kemudian ada fungsi integer dan string, ini untuk, convert tipe data. Kalau integer itu biasa dari tipe lain ke integer, kalau string dari tipe lain ke string. Oke, ya ini yang tadi ya, tentang interpreter ini tadi, tentang penugasan ya, plus sama tanda kali. Tuh. Ya, itu dia topik, recap pelajaran kemarin. Ada yang masih bingung tentang materi kemarin? Aman ya? Aman ya, Aca, aman? Insya Allah. Oke, Rais gimana, aman materi kemarin? Insya Allah aman nggak? Oke, sip, kita lanjut. Nah, nah, coba kita lihat. Ini ada materi tentang return value ya. Hmm, kita lewati aja dulu. Ini nanti ada pembahasan tersendiri, biar lebih gampang untuk ngejelasinnya. Nah, jadi intinya, teman-teman, kita itu untuk ringkas program, formatnya itu, ya bentuk misalnya nih, bentuk awal itu kayak gini nih. Ketika kita pingin kasih inputan, cuman ada bentuk integernya. Nah, jadi sebenarnya kita cuman mindahin tulisan input ini ke dalam integer. Gitu. Jadi nanti bentuknya jadi seperti ini. Jadi yang awalnya butuh 2 baris, teman-teman jadi cukup cuman butuh 1 baris untuk nulis programnya. Gitu. Oke, mungkin kita lihat aja langsung di hmm, ya ini perubahannya ya. Yang awal ada input, kemudian ada len, kemudian kita gabungin jadi bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian di sini, kalau misalnya udah ringkas ya, kalau teman-teman lihat, kemudian kita bisa bikin lebih ringkas lagi, ya bisa, bentuknya itu jadi seperti ini, cuman programnya itu nanti jadi terlalu sulit untuk dibaca. Jadi, sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya bikin programnya, itu, enggak, apa namanya, enggak berlebihan untuk ringkasnya. Oke, mungkin untuk kesimpulan, Kakak boleh minta tolong Zaidan coba dibaca. Dengan bantuan konstruksi buku sarang,
Anda dapat membuat kode program lebih ringkas dan sederhana. 2. Perintah yang mengembalikan nilai dapat disangkakan satu sama lain. Yang ketiga, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperpendek kode dan keterbacaannya. Oke, ya, ini ya teman-teman ya. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam memperpendek kode dan keterbacaannya. Oke, jadi sekarang Kakak mau nunjukin eh, tentang gimana ya? Hack kali ya, buat teman-teman enak ketika nulis program Python. Python. Bisa sih bikin baru, cuman mager aja. Mana? Oh itu. Oke, jadi di sini kita contohin. Jadi kakak di sini mau ngasih contoh, kasih lihat ke teman-teman. Sebenarnya kalau bisa sih kalau teman-teman nulis normal gitu aja. Cuman di sini kakak mau ngasih tahu cara enaknya gitu, cara penulisannya. Kalau mau ngikut nggak apa-apa, kalau ada cara sendiri juga boleh. Nah, ntar kita zoom in dikit. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Oke, sip. Nah, di sini kita mau ceritanya kita pingin ngeringkas program ini nih. Nah, jadi caranya, ya ini kan len-len semua ya, ya nggak apa-apa sih dihapus aja. Jadi kalau teman-teman biasanya kan nulisnya gini ya, eh, len, kemudian sini kurung, kemudian nanti di pojok kurung. Nah, normalnya gini kan normalnya ya. Nah, di sini kakak bakal ya ngasih hack buat teman-teman enak gitu buat nulisnya. Jadi di sini kakak bakal pakai terserah sih teman-teman bisa bisa pakai cara yang kayak gini di blok semua atau nanti teman-teman bisa pakai klik Ctrl Shift kemudian panah buat nanti ngeblok kayak gini. Ya, nanti kalau ada yang bingung tanyakan aja gimana caranya biar enak. Nah, terus buat apa Kak kita blok semua? Nah, habis ini teman-teman bisa kasih kurung. Ini beda ya sama teks di WA, beda sama kayak teman-teman nulis di Instagram kalau misalnya pakai desktop gitu kan. Kalau kita kalau blok kita blok ini terus kita kasih teks gitu kan bakal ngilang ya biasanya kayak gini kan. Nah, cuman kalau kita kasih kurung dia nanti bakal nutupin kayak gini. Udah deh di pojoknya tinggal dikasih len. Dia juga sama. Cukup kasih kurung aja gitu. Ntar nanti langsung kebikin sendiri kayak gini. Nah, gitu dia. Selesai. Oke. Nah, nanti programnya udah bisa kita coba jalanin. Ya, mungkin itu aja dulu. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum teman-teman bakal langsung mulai. Karena kalau di sini kakak lihat, kayaknya masih gampang sih untuk di sini. Nggak ada? Oke, ya udah. Jadi, seperti yang kakak bilang, kelas hari ini kita itu lebih ke ngulang materi, tapi dengan tambahan kayak gini doang nih. Ringkas program. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang teman-teman bisa langsung share screen dan bisa langsung kita coba kerjakan. Bentar.
Oke, halo Mualif. Oh ya, bentar. Untuk recording kakak stop dulu kali ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Hmm. Nah, di bagian kedua, kita bakal bahas apa? Ini dia, tentang format kode. Oke, maksudnya apa sih tentang format kode ini? Oke, nah di sini ada pertanyaan. Gimana sih cara bikin kode program kita itu jadi lebih mudah dibaca? Oke, ada beberapa cara. Pertama, ini kenapa tulisan ini nih? Menggunakan konstruksi bersarang dan mengomentari kode. Nah, konstruksi bersarang atau nested ya, yang bertumpuk itu udah kita pelajari tadi di bagian yang pertama. Jadi itu sebenarnya nested artinya numpuk gitu ya. Jadi di dalam integer ada input, kan numpuk ya jadinya ya. Nah, makanya sebutannya itu konstruksi bersarang. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan komentar kode. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman yang kemarin udah pernah belajar bahasa pemrograman, ada yang udah pernah bikin komentar gitu di dalam programnya? Belum pernah, Gimana Zaidan? belum pernah Kak. Oh, belum pernah ya bikin komentar kode gitu ya? Nah, jadi ini biasanya universal ya. Di semua bahasa pemrograman pasti ada, cuman bedanya cara penulisan untuk ngasih tanda kalau itu adalah komentar. Oke, jadi intinya komentar itu nanti string dalam pemrograman, tapi dia bakal dilewati sama interpreter. Jadi ya lompat aja gitu dia, nggak bakal dijalanin programnya. Oke, nah jadi di sini ada dua tipe untuk penulisannya. Jadi yang pertama teman-teman bisa bikin dengan tanda pagar kayak gini. Kemudian yang kedua ada juga dengan tanda petik satu tapi 3 kali. Nah, ini biasanya bentuk paragraf biasanya ya, kalau panjang banget. Kalau yang singkat itu biasanya pakai yang pagar biasa aja, kayak gini. Nah, udah gitu doang. Nah, contohnya ini kan, ini program ini nggak bakal dijalankan. Oke, contohnya nih. Jadi sini kakak bakal, nah ini yang sederhana yang tadi ya. Ini aja kali ya. Saya bikin dua variabel kali ya. Yang total sama dengan 10. Nah, ini ada kayak gini lah. Nah, nantinya yang bakal keluar ya udah angka si 10 ini bagian yang itu nggak bakal diproses. Nah, nanti yang petik 3 teman-teman tinggal bikin 3 kali aja petiknya. 1, 2, wah, harus manual ya. Nah, ini misal bikin paragraf. Nah, udah bener. Cuman kalau pakai pagar, dia tiap-tiap bagian itu harus kasih pagar. Misalnya kalau enter, nah dia nggak bisa harus kasih pagar lagi. Nah, cara gampang untuk bikin bikin apa namanya? Bikin komentar ya, misalnya dari program ini nih. Jadi teman-teman tinggal blok, nggak usah diblok, klik aja Control Slice. Dia nanti bakal kebikin apa namanya? Komentar secara otomatis. Nah, udah gitu aja. Ya. Kalau misalnya lebih banyak ya teman-teman diblok dulu. Karena nanti bakal kebuat komentar secara otomatis juga. Nah, nanti bakal error. Ya, kayak gitulah. Untuk di bagian kedua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke bagian berikutnya di nomor 8. Oke, silakan bisa langsung coba dikerjakan dan di-share screen. Dan untuk rekamannya kakak stop aja kali ya.